Burhan, kerudungnya banyak ini Bu Burhan. Gimana? Oh bukan. Banyuwangi, oh tahu sih Bu? Wong Jowo. Baik, selamat datang Bapak Dr. Haji Atang Trisnanto di Kelurahan Kayu Manis, di Bukit Kayu Manis, RW 12. Maka Pak Kiai mau foto bareng. Nanti kalau jadi Pak Wali, tinggal di foto retro, kirim ke WA-nya Pak. Saya pernah foto bareng Pak Atang di Bukit Kayu Manis. Silakan. Saya juga boleh ikut bahannya. Ini ada wartawan PKS. Alhamdulillah sudah turun. Saya alhamdulillah bisa lebih lebih turunnya lebih 5 kilo lebih turun dari saya. Ya. Tinggal saya nggak ngomong lah, rahasia ya. Pokoknya saya nggak mau diketahui. Sebelum nanti kalau udah tinggal 90, saya mau nyukur nanti. Jadi kalau nanti suatu saat kita ketemu lagi ya, kalau tinggal 90 atau 85 nanti saya kasih tahu. Karena sekarang masih 3 digit, mohon maaf saya. Bu, kenalan ya, nama saya Atang Trisnanto. Siapa namanya Bu? Atang Trisnanto. Kemarin saya mendapat tugas Ketua DPRD Kota Bogor. Sekarang saya dapat tugas untuk maju sebagai calon wali Kota Bogor. Usia saya berapa kira-kira? Oh, data pada dikasih tahu semua ya? Alhamdulillah. Jadi usia saya 46. Kira-kira kalau lihat dari penampakan istri saya berapa? 1. Alhamdulillah ya. Anak? Udah kita semua. Jadi nama siapa? Atang Trisnanto. Umur berapa? 46. Istri berapa? Anak? Berat badan berapa? Rahasia. 3 digit. Ya, 3 digit deh pokoknya. Tapi gak ada yang benar, tadi yang jawab. Jadi saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih sudah diperkenankan untuk silaturahmi, dan mohon maaf tadi terlambat karena jadwal yang di pengajian di Masjid As-Sofia juga molor, mohon dimaafkan. Yang terpenting mudah-mudahan saya kedepannya bisa menyambung tali silaturahmi dengan ibu semuanya ya, dengan bapak-bapak juga bisa menyambung tali silaturahmi. Boleh kan ya jadi saudaranya ibu semuanya? Pak, boleh Pak saya jadi saudara? Ada yang mau ngangkat saya sebagai anak angkat nggak? Berat ya? Tadi 3 digit, masa langsung ngangkat dulu. Pak, tadi kumaha ya. Jadi mohon izin saya bisa menyambut tali silaturahmi. Pilkada gak ada pilkada kita bersaudara. Apalagi kalau kemudian kita di pilkada menang sebagai wali kota, tentu kewajiban saya untuk hadir lagi ke sini menyapa Bapak Ibu sekalian dan kemudian menyelesaikan dan juga melanjutkan pembangunan secara bertahap. Programnya ada 27, mungkin nggak perlu disebutkan karena terlalu banyak, dan intinya terbagi dalam 4 kelompok, yaitu nyaman pelayanannya, nyaman rezekinya, nyaman hidupnya, dan nyaman kotanya. Saya nggak berjanji itu diselesaikan dalam waktu 1 tahun, tapi bertahap. Semua program itu nanti bertahap. Ada yang baru di tahun kedua, ada yang baru di tahun ketiga, ada juga yang dari tahun pertama. Kalau tahun pertama tentu yang langsung terkait dengan masyarakat. Contoh, santunan kematian itu mulai tahun pertama. Kemudian santunan untuk jaga dan hasil tahun pertama. Tapi kalau misalkan Pajajaran Sport International Center mungkin di tahun kelima ya. Kemudian jalan lurus dan terang mungkin perlahan-lahan, nggak mungkin semua dalam 1 tahun diselesaikan, tapi sampai 5 tahun. Yang satu keluarga satu sarjana itu juga, itu saya akan mulai di tahun kedua sampai tahun kelima. Target saya adalah separuh dari keluarga di Kota Bogor ini punya sarjana. Jadi 10 tahunnya baru bisa satu keluarga satu sarjana. Tapi itu harus dimulai dari sekarang, karena kalau tidak ya nggak akan bisa mencapai-capai. Kenapa saya punya program itu? Saya termasuk adalah satu sarjana di keluarga saya. Jadi ibu almarhumah saya itu hanya lulus SD, bapak saya lulus SMA, kakak saya 2 orang lulus SMA dan SMEA. Disuruh kuliah dulu pacaran, jadinya kemudian nikah. Sementara saya dilarang pacaran sama bapak. Percaya nggak kalau saya dulu nggak pacaran SMA?
pokoknya kamu sekolah. Dan alhamdulillah dapat beasiswa di IPB Fakultas Kehutanan. Jadi kalau belum pernah lihat orang hutan, nah ini orangnya. Kemudian alhamdulillah bisa sampai sejauh ini, bisa jadi ketua DPRD. Dan saya memandang bahwa pendidikan adalah sarana untuk lebih memajukan anak-anak. Jadi itu mungkin sekilas Ibu ya. Kalau yang lain-lain saya kira mungkin sambil diskusi saja. Ada yang mau disampaikan? Ada usulan bisa? Oh, yang di luar ada juga ya. Ibu, gimana sehat? Ya, betul ya, betul ya. Ya, nggak usah apa. Betul Ibu. Nah gini kalau larinya orang gemuk ya bener ya semuanya ya. Oh ini ada kursi ini jadinya jadi kan kelihatan. Oh siap pun. Jadi begini Bu artinya Bu ya. Dibanding di foto lebih hitam, lebih gede, lebih gendut ya. Tapi insya Allah udah berbincang. Mudah-mudahan saya selalu. Saya doakan ini juga sehat semua. Ya. Ada yang mau disampaikan dari sebelah sini? Guna-guna masukan? Pak, terima kasih. Ya, kalau ibu mungkin dari lingkungan sini ada yang mungkin perlu disampaikan kepada calon wali kota. Kenapa? Buka lowongan kerja. Ini berangkat. Silakan ada lagi. Kalau Bapak menang, Ya, ada lagi yang lain? Ada yang mau bicara? Tatang? Enggak? Ya. Modal UMKM. Ini terkait dengan ekonomi semua nih. Ada lagi? Sekolah jangan pakai zona. Oke. Dan? Oke, sekarang saya balik lagi ke dalam ya. Bapak Rasid ada apa? Pak Rasid tadi mau sampaikan? Ya. Semoga Bapak Atang ini orang yang tidak asing lagi dari settingan saya. Semoga beliau terpilih sebagai wali kota Kota Bogor dan tentunya akan mewujudkan harapan-harapan kita, terutama bagi warga BKM. Kita doakan Bapak Atang menang wali kota. Menang. Kalau BKM udah cukup kayaknya ya. Ada pakannya udah beres kan semuanya. Gak ada lagi? Oh siap, kasih. Pak Rosid awet muda ya. Rambutnya masih hitam, jenggotnya masih hitam, saya udah mulai putih. Di sini ada? Silakan Bu, mangga. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak perkenalkan. Cek. Ya sebelumnya atur nuhun waktunya. Mohon izin Bapak, saya perwakilan dari BKM Urban Hidroponik dengan Ibu Eva. Kami juga datang bertiga di sini, ada Bu Maria dan Bu Eni. Jadi kami ingin menyampaikan, alhamdulillah kebunnya ada di sebelah Bapak Lokasinya. Iya betul. Nah, jadi sebenarnya ada beberapa yang ingin kami sampaikan. Sebenarnya tadi udah dipaparkan oleh Bapak Pak Kanain ya. Ini juga berkat support dari beliau. Jadi gini Pak, kami berdiri sudah 2 tahun yang lalu kerjasama atas dari Dinas Tenaga Kerja ya Pak. Dinas Tenaga Kerja Bapak ya. Jadi kami dibina beberapa orang untuk mengelola kebun ini. Jadi di Kecamatan Tanah Sareal itu ada di kebun kita ya, di wilayah RW 12. Ya. Jadi kemarin tuh Pak terkendala dengan ada bencana. Langsung ke inti ya Bapak. Iya. Iya betul Bapak. Jadi tanggal 13 Oktober udah 1 bulan yang lalu kebun kami runtuh Pak. Iya, jadi kami yang aktif di kebun jadi berusaha untuk gimana caranya kebun ini kembali beraktivitas gitu Pak. Akhirnya kami menghubungi Bapak Kanain, masih di sini Bapak. Udah pergi. Soalnya di PT berikutnya. Iya, jadi kami menyampaikan langsung ke Bapak. Akhirnya ada support dari beliau, alhamdulillah untuk kembali beraktivitas. Jadi alhamdulillah sedang progres perbaikan, ada sudah 60%. Jadi kalau Bapak berkenan mungkin ada waktu bisa langsung lihat ke tempat Bapak, mangga untuk lihat kondisi realnya ya kebun kami
kami seperti apa. Jadi kami itu sebenarnya ada beberapa program ke depan yang ingin. Jadi kebun ini selain untuk penyedia sayur di lingkungan Pak, kami coba untuk tawarkan. Mungkin di sini ada langganan kebun ya, kebun hidroponik. Kami juga fokus ke edukasi anak-anak Pak. Jadi kami kerjasama, ada sekolah di belakang Pak, sekolah Talasia. Jadi mereka setiap tahun sudah menitipkan anak-anaknya untuk magang di sini Pak. Jadi mereka belajar sederhana hidroponik. Jadi belajar menyemai, belajar menanam, kemudian mempacking, lalu pengenalan sayur secara langsung seperti itu. Ya, kemudian ibu-ibu di lingkungan juga, jadi mereka bisa belajar langsung hidroponik di sini. Jadi mungkin untuk kedepannya langsung bisa support langsung dari Bapak untuk perkembangan berikutnya untuk hidroponik kami. Jadi ini sesuai dengan program Bapak di sini, saya ya betul, ada urban farming ya, seperti itu. Mungkin nanti jika Bapak terpilih nanti, mudah-mudahan ya ibu-ibu jadi bisa melanjutkan program-program yang di sini khususnya untuk urban farming. Mungkin itu aja Bapak, terlahan waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak ada? Cukup ya? Nanti atau kita mau bilang ya? Bapak-bapaknya. Baik Ibu, terima kasih. Pertama terkait lowongan kerja, juga UMKM, zonasi, hidroponik dan sebagainya. Jadi kalau untuk lapangan kerja, terus terang ini adalah masalah yang sulit ya. Masalah yang panjang dan perlu waktu lama untuk menyelesaikan. Bukan berarti kita menyerah, tapi insya Allah kalau Atanganida punya program nanti, kita akan fokuskan pembangunan di Kota Bogor ini sektor jasa pariwisata. Dengan jasa pariwisata, kami buat program 68 destinasi wisata baru, ada wisata pekarangan, termasuk jadi program Bogor Ekonomi Kreatif dan Bogor Bekerja. Mudah-mudahan ini akan bisa menyerap tenaga kerja tidak hanya di sektor formal, tapi nanti juga dengan peluang UMKM dan koperasi bisa tumbuh ekonomi kreatif secara informal. Mudah-mudahan itu bisa menjawab terkait dengan kebutuhan pekerjaan yang bisa mendatangkan pendapatan buat warga Kota Bogor. Tapi ini nggak cukup setahun 2 tahun, insya Allah kita bisa kuatkan. Yang kedua terkait dengan zonasi, saya sudah menyampaikan di beberapa tempat. Saya akan datangi langsung nanti Pak Menteri Pendidikan Budaya. Kita sampaikan kalau Kota Bogor nggak cocok kalau zonasi murni karena sekolahnya tidak merata. Sekolah di Kota Bogor ini SMP Negeri 27-nya ada di Bogor Tengah. Sementara di Tanah Sarial ini kalau nggak salah hanya ada 2 SMP Negeri, ya, jadi tidak merata. Jadi insya Allah untuk konteks ini saya akan datangi Pak Mendikbud untuk menyampaikan masalah zonasi kalau bisa di Kota Bogor ditiadakan, kalaupun ada tetap dengan persentase yang paling kecil. Kalau sekarang kan 50%, jadi mungkin nanti bisa tinggal 10%. Hidroponik sama dengan konsep Atanganida, yaitu 800 kebun komunitas melalui urban farming, termasuk nanti diintegrasikan dengan wisata pekarangan. Jadi kebetulan disertasi saya ketika doktor itu meneliti tentang wisata pekarangan, agrowisata berbasis pekarangan. Mudah-mudahan pekarangan yang ada di depan kita, yang biasanya cuma kita lewati dan segala macam, kalau dikelola secara komunal di tingkat RW misalkan, itu bisa jadi sumber pendapatan. Saya kira mungkin demikian ya, ibu-ibu semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab dari apa yang disampaikan. Intinya jangan khawatir, rumah saya dekat di sini kok, di Taman Sari Persada, di Bukit Kayu Manis ini juga sering lewat. Ada Pak Karnain, ada teman-teman juga yang lain. Termasuk anak saya juga sekolah di SMA di sini di Mugorok. Jadi jangan khawatir Pak Atta menghilang. Ya, orang segede gini nggak mungkin menghilang dengan mudah, nggak mungkin juga bisa lari dengan cepat. Ibu kejar insya Allah juga ketangkap. Ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menguatkan kita semua. Saya mohon doanya agar kami tetap diluruskan niatnya, dan kemudian jika Allah mengizinkan saya dan Anida memimpin Kota Bogor, semoga bisa amanah.
Siap pilih Atang Anida? Siap pilih Syekhul Habibie? Yang kepalanya jadi coblos. Kalau yang wali kota coblos. Jadi itu ada lagunya yang kalau dulu kita masih kecil lagu balonku, sekarang kita ganti suratku. Suratku ada dua, gubernur dan wali kota. Gubernur Syekhul Habibie, wali kota Atang Anida. Kalau balon meletus gimana bunyinya? Balon meletus gimana bunyinya? Kalau nyoblos gimana bunyinya? Gubernur coblos botaknya kurang kenceng, mas semangat ya lagi ulang. Gubernur coblos botaknya, wali kota coblos pecinya. Kota Bogor yang nyaman untuk kita semua. Ibu, nanti TKS di mana kira-kira? Berapa titik nanti keluar rumah hari Rabu depan tanggal 27 November. Keluar rumah kan baca doa. Nah, habis itu jalan kaki ke TPS rumah. Biar nggak lupa sambil bersenandung ya. Gubernur coblos botaknya, wali kota coblos pecinya. Nah gitu aja deh ya, sampai dengan nyampe di TPS. Insya Allah pas dapat surat suara langsung ingat gubernur teh di pilarian nu botak nu mana coblos. Nah gilirannya wali kota di pilarian nu pakai peci coblos peci. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang Jawa Barat Bu. Saya berharap Pak Syekhul dan Habibie yang terpilih, yang satu gundul, yang satu pakai peci. Gundul maco-co kemelengan. Sini orang Jawa berapa orang? Bisa nyanyi gundul maco? Kayaknya zaman kecil dulu nyanyi itu ya. Gundul maco-co kemelengan. Gundul maco-co kemelengan. Waktu limpah sekali tak bisa latar. Waktu limpah sekali tak bisa latar. Kang Dodi kayaknya nggak tahu tuh. Kita ganti Bu, karena yang Jawa Barat yang satu gundul, yang satu pakai peci, jadi gundul peci pimpin Jabar. Gundul peci pimpin Jabar. Ahmad Syekhul Ilham Habibie namanya. Kita coblos untuk pimpin Jawa Barat. Kalau tadi keluar rumah doa sambil baca gubernur coblos botaknya. Nah kalau yang tadi ibu-ibu pasti sebelum berangkat dandan dulu kan, biar cantik kan. Kalau dandan pakai apa? Jadi sambil bedakan dicermin gundul peci pimpin Jabar. Gundul peci pimpin Jabar. Insya Allah ibu nanti bedaknya rata cantik ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi penyambung tali silaturahmi. Punya satu anggota dewan aja insya Allah programnya banyak. Apalagi anggota dewannya masih lanjut, kemudian temennya jadi wali kota, temennya anggota dewan juga jadi gubernur. Mudah-mudahan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang sopan dan ada ketutur kata yang tidak berkenan. Semoga kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.